Sebelum nonton jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Halo semuanya, halo. Halo guys. Hai, halo, salam dari Indonesia. Selamat sore. Apa kabar? Baik-baik, gimana kabarnya nih yang di Jakarta? Masih PSBB, masih di rumah aja? Nggak. Pokoknya ya gitu deh, hanya stay at home, kuliah online, and then ya. Kan kuliah ya. Pertama kenalin dulu. Jadi nih temen gue, namanya Devira. Dia tinggal sekarang lagi di Bandung ya? Ya, di Bandung. Mungkin di Bandung, terus lagi kuliah. Terus yang satu lagi Eki, dia kerja di Jakarta. Eki. Ya betul. Ya. Saya anak Jakarta. Terus. Tapi ya, gimana gitu sih kerjanya nih di Jakarta? Masih di rumah aja atau udah mulai masuk? Kalau masuk sih per 3 hari sekali masih piket. Ada file-file baru yang masuk nggak, surat-surat yang masuk nggak. Ya, gitu jadi kerjanya kayak di alternate gitu ya, nggak tiap hari kan berarti? Nggak tiap hari, per 3 kali sehari. Terus itu juga 3 hari sekali. 3 hari sekali, ya. Terus di rolling gitu. Oke. Jadi nggak full semua satu bidang itu masuk. Tapi di Jakarta juga wajib pakai masker kan? Wajib. Kalau Di keluar. RT gua aja wajib, soalnya ada yang kena. Ya, karena kalau Iya di sih. jalan sendiri sih nggak wajib pakai masker. Jadi, Serius? iya, jadi di sini tuh nggak wajib. Jadi tadi pun kita keluar buat grocery, cuman gue sama suami doang yang pakai masker, yang lainnya nggak ada yang pakai masker. Jadi di sini tuh nggak wajib masker. Soalnya sekarang tuh udah level 2, jadi kayak toko, terus restoran, gitu-gitu udah mulai buka, kantor pun udah mulai masuk, sekolah udah mulai masuk besok. Semoga udah makin nggak banyak lah korbannya gitu, udah makin baik. Ya sih, berharap sih Indonesia sih nggak nambah lagi ya, karena kemarin itu setiap hari itu ada peningkatan juga untuk positif COVID-nya, tapi yang sembuh juga banyak. Ya mudah-mudahan banyak yang sembuh dan kematian berkurang. Iya, oke. Kita Gimana ngomongin nih, yang berat-berat nih. Kita ngomongin masalah corona, soalnya udah pusing kan. Lihat berita-berita apa tiap hari gimana, terus serem. Mungkin banyak orang yang jadi takut keluar rumah juga kan. Jadi kita ngomongnya yang seru-seru aja, jangan ngomong itu. Oke. Boleh. Jadi sebenarnya konten gue udah ada sih sebenarnya. Kalau biasanya kan gue curhat-curhat sendirian. Sekarang gue mau ngajak lo nih, biar jadi ada 2 perspektif nih. Kan ada temen gue yang cowok, ada temen gue yang cewek. Jadi ada 2 perspektif. Nah, topiknya kali ini adalah usia 30. Kan kita sama nih. Gue beda. Ingin muda aja. Merasa muda. Oke. Jadi kita tuh mau ngomongin soal kayak usia 30-an tapi masih single. Itu gimana sih menurut kalian? Gimana nih kalau dari kalian? Kan kalau gue pribadi kan, kalau gue kemarin tuh pas memutuskan nikah pun udah umur 30 ya. Jadi kayak sebenarnya sih nggak bisa dibilang muda juga gitu. Nah, kalau buat kalian nih yang masih single, but I know you guys are happy. Jadi gimana menurut kalian? Coba gua mau denger perspektifnya dari kalian. Soalnya kan kita nggak bisa bantah ya, kalau di Indonesia kan umur 30-an tuh kesannya, apalagi kalau cewek ya, kalau cowok mungkin beda. Kayak apa ya, dari keluarga gitu, mungkin nggak keluarga inti, tapi kayak keluarga besar atau lingkungan suka pada nanya-nanya, aduh umur 30 kok kamu belum nikah, misalnya kayak gitu. Nah, menurut kalian kayak gimana? Coba gue mau denger dari perspektif cewek dulu deh, dari Devira gimana? Halo, selamat listener dari New Zealand. Yang pastinya untuk Indonesia tentunya itu sangat baku dan sangat tabu ya, apabila misalnya kita menikah sudah uzur kata orang ya, udah 30 ke atas. Yang pertama mungkin lebih mereka perspektifnya di mana mereka berbicara
Kenapa 30 nanti saat melahirkan nanti kamu susah dan itu membahayakan kesehatan. Yang kedua itu kita juga memerlukan keturunan. Nah itu diharuskan dan jadi sehingga menjadi sebuah perbincangan dan istilahnya jadi malu gitu keluarga kalau kita masih single seumuran 30. Nah alasan belum menikah, alasan karena pekerjaan, kita juga banyak kegiatan kuliah dan juga banyak hal karena nggak semudah itu untuk menikah ya kan Ibu Ayu yang sudah menikah ya. Pasti untuk menemukan seseorang yang klik sama kita, yang memahami itu kan cukup susah. Apalagi saat zaman sekarang krisis ekonomi dan segala banyak faktor yang harus kita pikirkan. Bukan hanya untuk menikah saja, karena menikah bukan modal cinta saja, tapi banyak faktor yang membawahinya ya kan. Dan paling penting itu bagaimana kita udah siap belum menjadi orang tua yang oke, yang bisa mendidik anak dengan baik dan juga faktor-faktor ini juga sih gitu. Rata-rata mereka sih menanyakan hampir setiap hari. Jadi nggak usah sedih buat sahabat semuanya dimanapun kalian berada. Kalau ditanya setiap hari nikah, bilang aja maybe yes, maybe no, gitu aja. Jadi harus senyum. Jadi kalau misalnya kalian senyum, kalau dibawa beban, kalian jadi kepikiran. Jadi santai aja gitu. Oke. Gitu. Berarti kalau dari perspektif lo sendiri sih santai aja ya. Kalau misalnya umur 30-an belum nikah juga, nggak usah dipusing. Keluarga yang sensitif. Tapi keluarga yang pusing. Oke. Kalau gue mau dengar sekarang dari perspektif cowok nih, sebenarnya sih kalau cowok mungkin nggak sering ditanyain ya, karena kayaknya kalau umur 30-an tuh kayak masih normal nggak sih, Ki? Gimana? Kalau lo sendiri, kalau dari perspektif cowok tuh gimana sih? Maksudnya kayak, apakah lo merasa terbebani atau enggak? Enggak sih, biasa aja. Karena dari keluarga besar juga ya biasa aja, nggak pernah nanya sekalipun, nggak pernah nanya. Paling kalau nanya udah punya calon enggak gitu dong, tapi enggak kapan nikah, enggak kayak gitu, tapi cuma nanya udah punya calon gitu. Ya lu sendiri tau lah yuk, nggak ada yang bener dari dulu calon gue. ya jangan curcol gitu dong Ki. Jadi gitu deh, namanya kalau ini kan serius gitu kan ya, susah-susah gampang gitu ketemunya, nggak cuma dilihat dari satu sisi aja kan. Jadi kalau diburu-buruin juga nanti dapatnya yang kayak gitu lagi kan, gue rugi juga sama aja. Iya, tapi kalau menurut lu kalau umur 30-an itu terus cowok belum nikah itu dianggap tua nggak sih menurut lo atau gimana? Kalau menurut gue pribadi sih nggak ada sebutan terlambat atau lebih dulu ya, semua itu ada waktunya. Jadi versi tepat setiap orang tuh beda-beda gitu limitnya. Jadi nggak ada kata ketuaan atau kemudaan gitu. Iya, betul. Soalnya kan kalau jodoh kan gimana ya, kayak lo benar-benar karena lo akan menghabiskan sisa hidup lo sama dia gitu kan, pasti harapan lo adalah sekali gitu seumur hidup. Iya. Jadi harus benar-benar dipikirin apakah lo bisa hidup sama orang itu sampai lo nanti mati atau enggak. Kalau misalnya orang yang nggak tepat kan nggak mau juga gitu kan. Betul. Oke. Nah, tapi kan ini kita udah deket Lebaran nih. Biasanya kan suka muncul nih meme-meme yang ngomong kalau Lebaran biasanya suka ditanyain. Nah, mungkin kalau dari keluarga kalian nggak tahu sih ya. Maksudnya kalau keluarga inti gue yakin mungkin nggak sering nanyain. Gue nggak tahu kalau Devira mungkin dari keluarga inti sering ditanyain juga. Nah, kalau lo tuh gimana menghadapinya gitu kalau misalnya ada orang yang nanya kayak gitu, atau misalnya let's say mungkin kalau teman dekat nggak mungkin ya nanya kayak gitu karena udah deket. Kalau udah deket kan udah tau lah. Kalau misalnya kayak orang yang baru kenal gitu tiba-tiba nanya kayak udah nikah belum atau gitu, nah lo ngerasa tersinggung apa enggak? Gimana nih kalian berdua? Coba dari Devira dulu deh. Orangnya cuek, untungnya aku orangnya cuek dan nggak peduli amat gitu. Tapi yang kadang-kadang agak cukup susah memberikan pengertian kepada keluarga inti sebenarnya, karena mereka lah yang mendorong, kapan kak mau punya cucu nih.
Jadi keluarga inti dan juga keluarga besar. Rata-rata setiap pulang ataupun acara pernikahan, kapan nih kakak nyusul? Kadang-kadang akhirnya ya doain aja insya Allah. Saya selalu menyatakan bahwa insya Allah doakan yang terbaik aja. Karena gak mudah ya untuk mencari jodoh saat zaman sekarang. Jadi harus yang paling penting kitanya juga terbuka sih, jangan menutup diri sama orang-orang yang emang misalnya ada yang suka atau yang mencoba mendekat. Kita tidak menutup kemungkinan misalnya dijodohin misalnya teman-teman dikenalin lah sama sahabat-sahabat, punya sahabat terus kenalin ke kita, ya open minded aja, ya udah kenalan aja. Tapi untuk proses jadi apa enggaknya ya tergantung dari kita sendiri. Jadi yang paling penting adalah cuekin aja, tapi harus dipikirkan. Cuek tapi dipikirkan, maksudnya di mana bahwa kita juga harus memikirkan orang lain dan lingkungan. Jadi emang agak berat sih, umur 30 lebih malah ya, kita masih single. Tapi nggak jadi masalah, itu salah satu motivasi kita untuk jadi lebih baik. Jadi positifnya kita berpendidikan, jadi nanti kalau kita punya anak kita jadi lebih berpendidikan, kita ajarin yang benar-benar yang baik gitu. Jadi ada manfaatnya sih, jadi kita menikah lebih dewasa, nggak kayak anak-anak gitu sih kelebihan menikah di usia yang dewasa. Itu sih, jadi cuekin aja tapi harus dipikirkan dan open minded kalau ada yang Jadi kalau buat lo kayak ambil kesempatan waktu ini buat belajar ya, maksudnya kayak mendapatkan ilmu-ilmu baru gitu. Jadi selama ini jadi kayak memperbaiki diri sendiri dulu deh sebelum ketemu orang yang tepat gitu kan. Kalau ingin mendapatkan jodoh yang baik, kamunya juga harus memperbaiki diri lebih baik sehingga diri kamu adalah cerminan dari jodoh kamu. Right. Kalau dari lo sendiri gimana Ki? Kalau misalnya tiba-tiba ada yang nanya kayak gitu, lo kadang-kadang suka jadi kepikiran atau tersinggung atau gimana? Terus gimana cara lo menghadapinya kalau misalnya ada yang nanya kayak gitu? Kebetulan juga nggak ada yang pernah nanya sih, karena muka gue nyaru, kelihatan tua juga. Kan gue juga mainnya kan sekarang gue punya banyak teman baru gitu loh, setelah gue break up yang kemarin tuh ya kan, punya teman-teman baru tuh jauh-jauh lebih muda semua, parah. Jadi lo nggak ada yang nanya ke situ kan ya pastinya? Nggak ada, dan mereka juga nggak manggil gue kan, manggil nama gitu, nggak ada yang tahu umur gue, ya nyaru-nyaru aja gue, jadi kelihatan muda-muda aja. Karena sekarang circle lo adalah orang-orang yang lebih muda ya, jadi nggak ada yang nanya kayak. Dan kalau kayak teman kerja nggak ada yang pernah nanya sih, karena sebagian besar tahu story gue juga sih, gue udah cerita sama dia gimana, jadi mereka mungkin udah paham. Dan kalau dari keluarga besar nih kan kayak mau lebaran, enggak sih, keluarga gue nggak ada yang rese, masalah biasa aja. Jadi kayak ya hidup lu gitu loh, gue nggak mau nyampurin. Yang tahu lu bahagia ya lu sendiri, tahu yang terbaik ya lu sendiri gitu. Berarti lu termasuk yang beruntung kan ada di keluarga kayak gitu. Cuman kan ada banyak kayak Indonesia tuh ada banyak banget keluarga yang mungkin let's say mungkin bukan keluarga inti lo, tapi kayak om lo, tante lo yang tiba-tiba suka nanyain kayak gitu ya. Paling kalau ada yang rese kayak gitu mungkin kayak ada tetangga tapi tetangga jauh gitu yang udah lama nggak ketemu, tiba-tiba main silaturahmi. Nah pasti itu pertanyaannya, dan tergantung gue jawabnya gimana, feedback gue. Kalau misalnya dia jawabnya kayak agak ngece, kayak bandingin misalnya dia punya anak atau punya apa, gue juga jawabnya ngasal. Tapi kalau misalnya tapi kalau misalnya dia nanyanya serius gitu, nanyanya ada baik, ya attitude-nya baik lah gitu, ya gue jawabnya serius, gue jawabnya nggak ngasal gitu. Jadi tergantung orangnya ya, tergantung gimana penyampaian dianya. Betul. Oke, tadi menarik nih, dari Devira kan tadi bilang kadang-kadang suka dijodoh-jodohin sama temen gitu kan. Nah, menurut lo kalau misalnya kayak dijodoh-jodohin gitu sih, menurut lo apakah itu membantu gitu untuk mencari jodoh? Atau menurut lo tuh apakah akan jauh lebih baik kalau lo yang menemukan sendiri gitu? Sudah mencoba mencari sendiri dan ternyata ya tidak cocok dan mungkin belum takdirnya, sehingga kenapa enggak, karena jodoh itu bisa kita temukan di mana aja. Misalnya kita naik bis, ada salah satu kisah ya, salah satu dari listener aku, dia ketemu jodohnya saat lagi naik bis, kemudian dia ada yang ketemu jodohnya dari salah nomor, akhirnya dia nikah.
Jadi banyak hal yang faktor-faktor yang penting kita berusaha sih untuk jodoh. Dimanapun yang penting kita open minded, mau dijodohin teman, mau dijodohin orang tua. Jadi jangan pernah salah bahwa dijodohin orang tua itu buruk, nggak selamanya buruk. Pasti dia mencari bibit-bibit bobotnya buat kita. Tapi itu tergantung kita mau apa enggak. Yang paling penting kita open minded, yang penting kita sabar. Terus juga jangan kesel gitu. Wajar sih mereka nanyain kita kapan kita nikah. Itu wajar banget. Jadi buat kalian kalau ditanya kapan nikah, bilang aja insya Allah, bilang aja gitu. Karena kalau kita bawa kesel, akhirnya berdampak sama psikologis kita. Sehingga itu akan jadi penyakit hati juga. Jadi akhirnya kesel, dendam, benci sama itu orang. Jadi lo pribadi terbuka ya kalau misalnya ada yang bilang, Dev gue kenalin nih sama temen gue atau kayak gitu. Terbuka kok. Oke, kalau dari lo gimana Ki? Apakah lo prefer untuk cari sendiri atau misalnya kalau ada temen lo yang bilang, Ki gue kenalin nih sama temen gue, gimana menurut lo? Atau kalau misalnya ada saudara yang tiba-tiba bilang, oh yaudah gue jodohin aja lo sama si ini gitu misalnya. Nah, lo gimana? Dua kemungkinan itu sih gue ambil gitu. Tapi gue lebih prefer nyari sendiri, karena kalau yang nyari sendiri kan emang nih gue udah tandain lah, gue mau deketin dia gitu. Kalau misalnya dikenalin banyak banget dari teman kantor, terus ada dari teman nyokap, banyak sampai nyokap sendiri juga pernah kenalin. Tapi karena itu bukannya karena cuma sekadar dikenalin, itu bukan yang gue tuju, jadi gue juga biasa-biasa aja kan. Iya. Karena kan kalau misalnya kayak nyari jodoh itu kan bukan cuma fisik doang kan, berarti kayak karakter orang itu juga harus yang sesuai sama lo juga atau enggak kan. Nah tapi berarti lo terbuka aja kan kalau misalnya ada yang mau ngajak, maksudnya ya misalnya gue kenalin nih sama teman gue, atau gue kenalin sama misalnya orang tua lo bilang kenalin nih sama orang gitu. Kemarin terakhir ada dikenalin, jadi kayak kita main ke rumahnya dia gitu, kebetulan orang tuanya dia kenal sama orang tua gue lah. Tapi gitu, anaknya rada aneh. Sama dong kayak lo, jadinya cocok. Nah terus nih, gue mau nanya lagi, menurut lo ada gak sih yang berubah dalam hidup lo pas udah umur 30-an ini dibanding waktu masih umur 20-an, terutama soal kayak milih pasangan gitu? Pasti ada yang berubah lah kan, karena kita kan pasti jadi lebih dewasa kan, pasti mungkin yang dulu misalnya sukanya yang cowok ganteng, cewek cantik, sekarang itu tetap tapi ada value lebih gitu loh, kayak ada misalnya gue lebih prefer sama cowok yang lebih mapan ya, sekarang nggak usah, maksudnya nggak munafik ya, pasti kan setiap cewek pasti cari seseorang yang bisa secure termasuk finansial. Nah kalau dari kalian berdua gimana nih? Kalau Eki gimana Ki? Gue dulu ya, berubah banget. Jadi kalau dulu mah ngelihatnya cuman wah dia cantik, wah dia lucu, langsung lebih ke fisik ya berarti ya. Iya betul. Tampilan luar gitu. Kan iya. Sekarang enggak, lebih. Kalau sekarang gue ngelihat attitude dia, yang penting sih dia omdo apa enggak nih omongan dia. Biasanya kalau cewek kan suka ngomong kita ini janji ini tapi enggak ada. Pengalaman banget ya Ki. Pengalaman banget lah. Pokoknya dia nggak omdo, terus dia nggak roman. Yang baik buat dia tuh apa aja nih poin-poinnya. Yang buruk buat dia apa-apa. Jadi nggak gampang goyah. Misalnya ketemu siapa, ntar nilai-nilai itu berubah lagi. Ntar main sama siapa, yang beda background, apa-apa beda-beda lagi gitu. Gue nggak suka yang kayak gitu. Jadi dia udah punya pakem mana yang baik buat dia dan mana yang buruk buat dia. Jadi kedepannya gue tinggal nyesuaiin gitu loh. Oh gue masuknya di sini, oh gue masuknya di sini, oh dia masuk ke guanya di sini gitu. Jadi nggak berubah gitu, nggak berubah. Oh iya. Jadi lebih di semua segi dah. Oh iya. Lebih ke kayak misalnya kalau dari lo kayak ngeliat cewek lebih ke yang punya pendirian gitu ya, nggak yang pelin-pelan lagi, udah yang pasti udah pasti gitu. Kalau maksudnya kalau memang orangnya kayak gitu udah nggak yang gampang berubah. Oke, kalau dari lo gimana dah? Ada yang berubah nggak dari waktu umur 20-an terus kan 30-an dalam soal pasangan?
20 mungkin tidak memikirkan memikirkan lebih ke masa depan. Jadi kalau misalnya ada yang suka, kita pikirkan dia cocok, ya udah oke. Tapi waktu dari jam 20 sampai zaman sekarang itu emang agak sedikit emang milih sih, emang karena karakter, karena takutnya karena di lingkungan banyak yang terjadi perpisahan ya. Jadi kita kayak lebih insecure, jadi benar-benar harus memilih dari dulu sampai sekarang sama sih. Jadi dia itu nggak boleh kasar, dia itu harus mengerti. Apalagi aku kan orangnya tipenya agak sibuk ya, jadi dia harus mengerti. Nah itu sih prinsip dari dulu sampai sekarang sama. Tapi kalau misalnya dulu mungkin lebih ya udah ada yang suka, oke, kita terima. Tapi dengan begini-begini, tapi nggak terlalu detail kayak sekarang. Kalau sekarang itu lebih kayak semacam untuk masa depan, dia itu harus dewasa, dia itu harus kerja keras, dan dia juga harus pemikiran visi misinya sama. Karena kalau visi misinya beda, kita nggak akan bisa langgeng bersama gitu, karena banyak sekali faktor dan juga banyak perpisahan yang terjadi karena kurangnya komunikasi gitu. Jadi emang harus beda pastinya. Tapi prinsip dari dulu sampai sekarang hampir sama sih untuk melihat sosok laki-laki untuk jadi pendamping gitu. Oke, jadi yang gue tangkep kalian berdua tuh sama-sama kayak ada value pas umur 30-an ini, jadi ada value yang emang gak bisa dinegosiasi lagi kan. Jadi kayak gue maunya kayak pasangan gue tuh kayak gini, jangan berubah gitu kan. Maksudnya kayak gak asal menerima gitu kan. Last question sebelum kita tutup yang topik ini. Last questionnya, ada nggak kayak misalnya advice tuh kesannya tua banget nggak sih? Nggak juga sih. Kayak saran. Ada mungkin kayak pengalaman yang mau lo sharing buat orang-orang yang nonton di sini, karena setelah gue lihat kebanyakan viewers gue adalah umur 19 sampai 25-an. Jadi dendeng-dendeng gemes di sana. Ada nggak yang mau lo sharing kayak pengalaman kalau soal percintaan ini, kayak apa yang lo pelajarin dari waktu lo umur 20-an, terus kayak lo pas umur 30-an lo nyadar lo kayak lo kenapa dulu mikirnya kayak gini ya, kayak gitu. Ada nggak yang mau lo sharing? Dari siapa dulu, terserah deh, dulu deh. Ekin dulu boleh. Iya, jadi perjalanan cinta selama ini asik yang lo lalui, walaupun salah, walaupun lo gagal, itu apa ya? Maksudnya nggak usah disesali. Walaupun lo gagal sampai terpuruk sekalipun, karena kegagalan sebesar apapun pasti itu ada nilai positifnya. Jadi lo nggak usah sampai galau, sampai lebay, sampai mau bunuh diri, apalagi lo bodoh. Jadi biasa aja. Jadi lu nggak usah menginginkan kisah cinta yang sama kayak novel, kayak film. Nggak usah, lu jalanin apa adanya aja. Misalnya kisah cinta ngebandingin sama temen lo, misalnya temen lo kelihatannya romantis banget, lo pengen kisah cinta yang kayak gitu. Nggak kan orang sama. Iya betul, jadi selalu aja. Jadi sekalipun lu kisah cintanya buruk, nggak, ya udah. Dari situ kita bisa belajar kok. Sampai akhirnya jatah kegagalan lu tuh habis, dan yang terakhir pasti itu jatah berhasil lu yang lu dapet. Gitu aja sih. Justru kita dikasih kesempatan sebelumnya buat belajar, ya udah gitu. Kalau mulus-mulus aja lu nggak bisa belajar apa-apa, takutnya nanti lu kaget gitu. Ya. Jadi kalau gagal ya udah ya, nggak usah pakai sedih-sedih berlarut-larut. Betul. Have no regret. Ya, betul. Oke, kalau dari lo gimana dah? Ada pengalaman? Setuju sih. Sharing. Pengalaman yang paling penting adalah apabila kamu menemukan sebuah kegagalan, kemudian pengkhianatan atau segala sesuatunya, itu anggapan sebuah teguran yang pertama. Kedua adalah pembelajaran kehidupan. Jadi di mana nanti kalau ke depannya kamu menemukan tipe laki-laki seperti itu, kamu udah harus berhati-hati dan tidak menerima dia. Karena hidup itu adalah sebuah pengalaman yang sangat luar biasa dan menjadi guru kita yang luar biasa. Jadi saat kita mendapatkan pasangannya seperti itu, jadi kita sudah harus hati-hati, dan juga kita sudah saat patah hati itu jangan terlalu benar sama kata Eti, jangan terlalu baik,
Karena gini loh, Tuhan itu sudah memberikan konsekuensinya dan juga Tuhan sudah memberikan takdir kita sama siapa. Jadi berpositif rialah dengan Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dari sebuah kegagalan itu. Kamu akan menemukan sebuah titik pembelajaran yang terbaik. Wah, jadi pada filosofis banget. Oke, jadi kayaknya untuk topik ini kita selesai dulu. Mungkin minggu depan kalau Asi ada yang mau topik lain untuk kita bicarakan, please do comment down below. Terus minggu depan kita ketemu lagi dengan topik baru ya. Jangan lupa di subscribe channelnya supaya kita bisa tetap ngobrol terus. Oke. Ya, oke. Sampai ketemu lagi. Thank you ya semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, thank you ya. Kita ketemu lagi dengan topik yang lain ya. Bye. Thank you. Oke, bye-bye. Thank you.